Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui pemungutan PBB P2 dan BPHTB di tahun 2023. Melalui rakor yang digelar Bapenda Jember Selasa siang, optimalisasi pemungutan PBB dan BPHTB terus didorong oleh Pemkab Jember kepada masyarakat melalui peran para camat dan juga kepala desa. Rapat koordinasi optimalisasi pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 dan BPHTB digelar di Aula PB Sudirman Pemkab Jember. Hadir langsung Bupati Hendy Siswanto, Kajari dan Kepala Bapenda Jember. Rakor itu diikuti oleh peserta dari jajaran camat, kepala desa se-Kabupaten Jember dan sejumlah kepala perbankan. Melalui rakor ini diharapkan pengelolaan PBBP2 ke depan lebih baik lagi dan optimal, sehingga menghasilkan PBB sesuai target. Di tahun 2023 ini target penerimaan PBBP2 di angka 80 miliar rupiah. Para kadis dan camat pun didorong untuk aktif mensosialisasikan mengenai PBB di tengah masyarakat agar penyampaian penagihan pajak bisa terrealisasi secara optimal. Ya, kami hari ini dari Bapenda dan dibantu dengan Pak Kajari, kita barusan dan bertemu dengan Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, satu Kabupaten Jember dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak PBB dan P2 dan juga BPHTB. Dan tentunya ini merupakan program bagaimana peningkatan PAD di tahun 2023 ini. Dan tadi disampaikan juga dari support dari teman-teman dari Kejaksaan dan langsung disampaikan oleh Pak Kajari bahwa Pak Kajari siap untuk bisa memfasilitasi teman-teman para kades, kepala lurah semua untuk melakukan konsultasi dan pendampingan apapun juga problem-problem yang ada di lapangan. Yang jelas kami sedang menata bagaimana kita peningkatan pajak di tiap tahun akan semakin meningkat dan sampai hari ini memang sudah meningkat. Tapi target yang ada, yang ditargetkan masih belum sampai. Tapi kalau diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, realisasinya terus meningkat. Jadi seperti itu. Ya, tentang SPBT tadi tentunya kita akan keaktifan dari para kades, para lurah, dan dimonitor oleh camat tentunya untuk bisa aktif untuk bisa membagikan kepada warganya. Dan ada satu hal tadi tapi ini masih dalam kajian kami berpikirnya tadi di dalam ruangan tadi karena masih ada 267 miliar yang terhutang. Ini pajak yang masih belum tertagih, itu bukan pajak tahun ini tapi mulai 20 tahun yang lalu. Dari data Bapenda Jember, setidaknya ada 20 desa yang capaian penerimaan pajaknya masih di bawah standar. Untuk itu, kini Bapenda terus melakukan pendataan dan identifikasi permasalahan apa yang terjadi di wilayah tersebut sehingga capaian PBB sangat rendah. Pemkab pun melibatkan Kejaksaan Negeri dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat pemerintahan di jajaran desa terkait kepatuhan dalam membayar pajak. Setelah kita evaluasi ada memang yang 20% itu ada di bawah sekitar 20 desa. Jadi ini menyebar di beberapa desa. Ada yang bahkan capaiannya itu di bawah 5%. 5% contohnya di Pringgodani juga ada, kalau tidak salah. Terus kemudian di desa di Lampeji juga ada. Kemudian di Taman Sari tapi Taman Sari Nogosari itu juga capaiannya masih relatif sangat rendah. Nah, oleh karena itu sebenarnya menjadi catatan dan evaluasi kami apa yang menyebabkan capaian di masing-masing desa tadi ini tidak optimal. Tidak optimal artinya sangat memprihatinkan memang. Nah, ini kondisinya adalah apakah memang existingnya yang pertama, apakah memang mereka ini memang tidak mampu bayar, gitu kan? Atau mereka kesulitan membayar, atau lagi sudah membayar sebagian barangkali, tapi itu masih belum tersampaikan ke kas daerah. Dalam acara tersebut turut dilakukan sosialisasi transaksi keuangan digital KRIS oleh Bank Indonesia Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.